Kenaikan harga sembako kembali dikeluhkan warga. Di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, baik penjual maupun pembeli mengeluhkan dampak kenaikan harga bahan pokok yang hampir bersamaan, mulai dari beras, tepung terigu, telur ayam, hingga cabai merah, semuanya harganya naik cukup signifikan. Kenaikan harga sejumlah bahan pokok hingga sayur mayur menyebabkan turunnya minat pembeli. Tingginya harga bahan pokok membuat pedagang terpaksa mengurangi barang yang dijualnya. Kalau telur naiknya sekarang jualnya per kilo 28 sampai 29, naik 1.000 per kilo. Kalau terigu juga sama, per kilo naik 1.000. Untuk segitiga yang curah kita ecer 11.000 per kilo. Jadi bingung, saya juga mau dagang juga harus naik kan. Karena kan naiknya itu nggak di terigu aja, semua hampir sembahan sembako itu naik. Dari sayur-sayuran, kirain cabai aja naik, nggak tahu itu merubah semuanya ikut naik. Belinya nggak ada pembeli, pada libur semua. Harga naik semua, jadi nggak bisa ngelolanya, itu nggak bisa, pada libur. Daripada kita nggak bisa, ini libur katanya gitu. Sementara itu, di Pasar Tradisional Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten, warga juga mengeluhkan kenaikan sembako dan sayur mayur. Harga cabai merah bahkan naik hingga Rp20.000 per kilogram. Cabai merah 120. Dan awalnya berapa teh? Awalnya kemarin 100. Sekarang udah 120. Iya. Presiden Joko Widodo menyebut saat ini pemerintah berfokus menjaga daya beli masyarakat. Jokowi bahkan menjanjikan akan menaikkan besaran bantuan sosial jika ada kelebihan dalam APBN saat belusukan di Pasar Sukamandi, Subang, Jawa Barat, Selasa pagi. Ya, karena kita ingin jangan sampai daya beli rakyat itu turun. Jangan sampai daya beli masyarakat itu turun. Sehingga kalau ada kelebihan di APBN, dari pajak, dari PNBP, dari pungutan ekspor, akan juga diarahkan untuk yang masyarakat yang di bawah ini juga diperkuat daya belinya, sehingga bisa nanti akan ada tambahan untuk mereka. Kenaikan harga sembako berdampak pada tingkat inflasi. Badan Pusat Statistik mencatat ada kenaikan inflasi 2 bulan terakhir. Di bulan Mei inflasi sebesar 0,40% dan naik di bulan Juni 2022 ke angka 0,61%. Angka inflasi secara keseluruhan di tahun 2022 sejak Januari hingga Juni 2022 berada di angka 3,19%. Pemerintah terus berusaha menstabilkan harga kebutuhan pokok demi menjaga daya beli masyarakat. Secara berkelanjutan, stabilnya harga pangan dan sembako juga dapat memulihkan perekonomian nasional. Tim Liputan Kompas TV. Lalu seperti apa jurus pemerintah mengendalikan harga pangan khususnya agar tidak berdampak pada tingkat inflasi nasional? Bagaimana pula menjaga daya beli masyarakat di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional? Kita bahas bersama Bustanul Arifin, tenaga ahli utama KSP, dan juga ada Esya Rahbini, peneliti Indef. Selamat malam Pak Bustanul Arifin dan juga Mbak Esya. Selamat malam Mbak Clarissa. Selamat malam. Saya ke Mbak Esya dulu. Anda melihat kenaikan harga pangan saat ini seperti apa? Ya, memang kecenderungan tren saat ini memang ada kenaikan harga ya, terutama bahan pangan dan juga energi. Nah ini kalau kita lihat beberapa bulan yang lalu memang di-trigger oleh perang Ukraina dan Rusia gitu ya. Jadi memicu kenaikan harga-harga pangan. Nah itu secara keseluruhan. Cuman ada juga mungkin ini berlanjut ya untuk ketika harga energi naik, juga distribusi cost juga naik untuk penjual gitu ya. Dan juga ditambah juga perubahan iklim dari secara global ya, climate. Ini merubah dari struktur atau perubahan cuaca gitu, sehingga mengganggu produksi dari beberapa tanaman pangan, dan ini menyebabkan supply yang menurun. Dan ditambah pula juga ada kita tahu barusan juga ada Idul Adha ya. Di sini permintaan akan bahan-bahan pokok dan pangan itu juga pasti meningkat, dan itu yang salah satu beberapa faktor yang menyebabkan harga pangan yang meningkat beberapa belakangan ini. Dari sejumlah faktor yang disampaikan Mbak Esya tadi, pemerintah bagaimana langkah antisipasinya? Karena warga mengeluh tentu saja. Salah satunya ibu-ibu, saya juga salah satu ibu yang kalau misalnya ke pasar belanjaannya sekarang kembaliannya semakin sedikit. Pak, bagaimana kalau dari KSP melihatnya? Dan apa kebijakan yang disiapkan pemerintah, Pak Bustamul?
Mbak Clarissa, terima kasih. Terima kasih analisisnya Mbak Isha, sangat tajam tadi. Jadi yang harus atau yang sedang dicoba, dikembangkan polisinya adalah tadi Anda sampaikan antisipasi. Antisipasi itu macam-macam. Kalau untuk lapisan menengah bawah atau bawah, itu sudah hampir pasti dengan bantuan langsung tunai, ya, dengan beberapa macam variasinya. Nah, kalau untuk menengah ke atas atau plus produsen, jadi antisipasi untuk meningkatkan produksi produktivitas itu wajib hukumnya. Tidak bisa tidak, karena walau bagaimanapun ini tidak berdiri sendiri karena berkait dengan sistem pertanian, dengan dimensi kepastian harga. Jadi setidaknya kalau petani panen itu dibeli, ya. Tadi laporan Kompas TV juga dan laporan di data di depan saya ini di PHPS, beras sih tidak terlalu melonjak, ya, masih 11,7, itu cukup stabil. Tapi yang Anda sampaikan untuk hortikultura, terutama cabai, bawang yang memang sedang fluktuatif karena memang bukan musimnya, itu yang harus menjadi perhatian utama. Perhatian utama itu macam-macam, bisa memperlancar transportasi, sistem logistik, sampai sampai pada langkah yang paling kuat di lapangan untuk mengenforce, jangan sampai ada yang main-main. Operasi pasar begitu ya, Pak? Pertama menimbun dulu, penimbunan itu menjadi faktor yang luar biasa. Tapi operasi pasar setahu saya belum ada rencana karena tidak semuanya ada lembaganya. Kali Bulog yang mengurusi beras, ya. Kita tidak semuanya pemerintah, baik pemerintah daerah juga paling terbatas, Mbak Clarissa, terhadap inisiatif dari pemerintah daerah yang dikaitkan dengan pengendalian inflasi daerah. Di beberapa daerah itu ada ada pasar murah, kemudian Anda betul operasi pasar, tapi bukan operasi pasar masif seperti zaman Bulog, zaman Orde Baru dulu. Jadi kalau tadi dari Pak Bustanul berarti jangka dekatnya adalah yang pertama soal logistik, yang kedua tadi soal penimbun diawasi betul soal itu. Kalau dari Mbak Esya, cukupkah langkah dari pemerintah ini untuk menuntaskan harga pangan yang melambung dalam jangka dekat setidaknya? Ya, saya setuju sih dengan Prof. Bustanul, ya. Memang dalam jangka pendek yang memang bisa dilakukan adalah memastikan bagaimana logistik dan distribusi ini berjalan dengan lancar, gitu ya. Kalau misalnya harga tinggi, gitu ya, pada saat ini kan harga di pasar tinggi, jangan sampai ada yang mengambil kesempatan misalnya menjadi penimbunan, gitu ya, melakukan hal-hal penimbunan. Nah, distribusi yang lancar ini yang memang harus dijaga oleh pemerintah supaya paling tidak dengan ketersediaan itu supply-nya bagus, gitu ya, masyarakat tuh dapat gitu barangnya, jangan sampai tidak ada gitu barangnya. Pertama itu juga. Kedua, mungkin kalau misalnya memang sudah harga sudah terlalu tinggi, gitu ya, tidak bisa dijangkau oleh pemerintah, masyarakat, gitu ya, mungkin perlu juga ada intervensi gitu untuk dalam situasi harga. Cuman kalau misalnya kita lihat dulu memang faktor yang mempengaruhi kenaikan harga ini apa? Apakah memang hanya seasonal, apakah cuaca, ataukah persisten gitu. Kalau persisten dia naiknya terus tidak terjangkau, disitulah pemeran pemerintah untuk memberikan masyarakat insentif atau subsidi supaya bisa menjaga daya beli. Seperti itu. Oke, itu salah satunya ada insentif untuk membantu daya beli masyarakat. Apalagi kalau kita tahu, Pak Bustanul, Presiden Jokowi kan sudah mengatakan di berbagai kesempatan saat kunjungan kerja juga terakhir fokus saat ini adalah menjaga stabilitas pangan. Konkretnya apa yang bisa dirasakan masyarakat? Maaf, tadi termute. Ya, silakan. Ini Mbak, kalau yang sentra-sentra produksi, justru kita berharap jangan sampai petani tidak mendapat harga yang layak. Itu sangat penting. Karena di satu sisi petani perlu penghasilan, sehingga dia untuk membelanjakannya lebih yakin, ya, lebih ada lebihnya lah.
Tapi untuk daerah-daerah konsumsi, sentra-sentra konsumsi, kota-kota besar, itu memastikan bahwa semuanya tersedia di pasar. Semua tersedia di pasar, Satgas Pangan itu bekerja. Kebetulan ya Satgas Pangan, mudah-mudahan tidak terlalu galak juga. Kalau galak bisa berarti kontraproduktif. Tapi setidaknya menjadi penjaga, jangan sampai ada tingkah laku yang tidak rasional. Itu yang dihilir. Tapi bukan hanya itu, jangka menengahnya menjadi amat sangat penting untuk betul-betul ada kerjasama, ada semacam networking dari daerah produsen ke daerah konsumen. Kita membela secara membabi buta di hilir di sini, tapi kalau petani mendapat harga yang tidak wajar, nggak benar juga kan gitu kan ya. Jadi balancing antara kebutuhan konsumen dan kebutuhan produsen bagi saya itu jauh lebih penting karena ada fairness di situ. Oke, ada balancing antara kebutuhan di sisi produsen dan juga konsumen. Terakhir, Mbak Esha, seberapa masyarakat harus misalnya khawatir kalau misalnya kenaikan harga pangan ini berdampak kepada inflasi, dan apa solusi yang sebenarnya dinanti realnya agar ini stabilitas harga ini bisa bertahan dalam jangka waktu yang panjang? Iya, memang ya kekhawatiran masyarakat sekarang untuk harga-harga kenaikan ini memang berdasar, Mbak, karena memang di luar negeri pun, di negara-negara di luar ya, seluruh dunia memang mengalami kenaikan harga secara keseluruhan gitu ya. Nah ini yang memang perlu dikhawatirkan gitu ya. Cuman memang untuk di dalam negeri kita mengharapkan juga ya ketersediaan pasok tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Bustanul, kepasokan dari bahan pangan itu tersedia gitu. Nah ini yang menjadi poin penting. Juga misalnya memang ketika harga tadi yang tidak terelakkan itu bisa tidak terelakkan kenaikannya gitu ya. Mungkin ada yang bisa menjaga atau cushion atau bantalan yang bisa menjaga daya beli masyarakat seperti itu. Cuman memang harus mengantisipasi, masyarakat juga harus melihat bahwa kenaikan harga ini juga ada potensi ke depan seperti itu. Oke, PR-nya tadi menjaga daya beli masyarakat agar tidak berdebar terus ya masyarakat ini, kira-kira harga naik apa dampaknya ke daya beli dan juga kebutuhan sehari-hari apalagi bicara pangan. Terima kasih atas waktunya Pak Bustanul Arifin, tenaga ahli utama KSP, dan juga Mbak Esha Rahmini, peneliti Indef. Terima kasih, sehat selalu, terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam.